Sebelum kita tampilkan satu persatu calon kades kita, saya akan membacakan peraturannya. Untuk penyampaian visi dan misi sesuai dengan peraturan Bupati Kutai Timur nomor 5 tahun 2021. 1. Pelaksanaan visi dan misi. 1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa dan atau calon yang lain. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat dan atau calon yang lain. Selanjutnya anggota panitia silakan untuk waktu untuk membacakan visi, menyampaikan visi dan misi. Bapak Ibu diberikan 15 menit, kurang lebih 15 menit. Bapak yang waktunya. Untuk penyampaian visi dan misi pertama dibawakan oleh Bapak Sabri. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Semua Bapak dan Ibu diharap tenang ya. Tes. Iya Pak, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sepaso beserta perangkat desanya, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Babinsa Sepaso, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat panitia sub kecamatan yang diwakili oleh saudara Bahrul, yang terhormat panitia pemilihan kepala desa Sepaso yang dimotori oleh Bapak Sobirin dan anggota yang berjumlah 13 orang, yang terhormat Bapak Ibu KPPS atau TPS yang ada 15 TPS di Desa Sepaso, dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan nama-namanya, dan yang tidak kalah pentingnya yang saya hormati rekan kami yaitu calon kepala desa Pak Saiful Bahri, Ibu Suryati dan Pak Ruslan Lala, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan kami bisa memegang amanah ini. Langsung saja, visi calon kepala desa Sepaso periode 2023-2029. Nama Sabri nomor urut 1.
1 for Sabri, Sabri for Sepaso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya, bersama kita wujudkan pemerintah desa yang bersih, berkualitas, aman, cermat, tanggap, dan berintegritas. Misi mewujudkan atau meningkatkan serta melanjutkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan kinerja dan pelayanan perangkat desa yang berkualitas dan profesional, menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa, mewujudkan keamanan ketertiban di lingkungan desa Sepaso, meningkatkan kesehatan, kebersihan desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di desa Sepaso, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa, memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian visi kita yang cukup singkat, mewujudkan desa yang baik. Kita pilih yang nomor 1. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sabri atas penyampaian visi dan misinya. Iya, selanjutnya yang kedua Bapak Saiful Bahri SY, kepada Bapak disilahkan dengan hormat untuk menyampaikan visi dan misinya. Bagaimana panitia? Saya mandi lihatnya. Pakai kacamata dulu. Ya, Bapak siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Bengalon atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Bengalon atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Badinsa Bengalon,
yang khusus untuk Desa Sepaso. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Sepaso beserta anggota. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sepaso. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua KPPS dan anggota. Yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, para habaib yang hadir di dalam ruangan ini, serta pemirsa TV kabel yang ada di Desa Sepaso yang berbahagia. Bapak dan Ibu pendukung nomor urut 2 beserta keluarga, salam hangat dari kami. Melalui kesempatan ini kami ucapkan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami membagi penyampaian visi ini menjadi 3. Pertama perkenalan, kedua penyampaian visi misi, ketiga saya maunya tuh ada dialog atau tanya jawab sebenarnya. Tapi kalau diizinkan tidak apa-apa, kalau tidak diizinkan ya juga tidak apa-apa. Baik, saya perkenalkan, nama saya Saiful Bahri SY SPD. Lahir di Luah Hulu 31 Juli 1964. Agama Islam, pekerjaan pensiun PNS. Alamat Jalan Mula Orman RT 27 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon. Riwayat pendidikan kami S1, pernah sekolah menjadi sarjana di Unmul Samarinda tahun 2010. Pernah juga kuliah mengambil diploma 2 di Universitas Terbuka dan di sekolah pendidikan guru lulus tahun 87, kemudian SMP negeri lulus di tahun 84 dan SD lulus di tahun 81. Riwayat pekerjaan, saya pernah menduduki jabatan tertinggi. Akhir jabatan saya di masa pensiun saya itu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur di tahun 2018 sampai 2022 kemarin. Kemudian Kasih di Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017-2018, kurang lebih 1,6 tahun saya di situ. Pengawas sekolah saya ada kurang lebih 2013 sampai 2017, kurang lebih 4,4 tahun. Kemudian sisanya kepala sekolah kurang lebih 13 tahun saya menjadi kepala sekolah. Kemudian menjadi guru hanya 7 tahun. Kemudian pencapaian prestasi. Prestasi saya ada beberapa prestasi. Pertama, saya juara menyumpit internasional dalam Sukan Borneo tahun 2010 mendapat 3 medali emas. Ini tidak ada seluruh Indonesia, tidak ada Pak, belum pernah terjadi. Delegasi Indonesia Festival Cinga yang berada 2010 di Singapura mewakili Kalimantan Timur membawa 65 personil untuk acara festival budaya di Singapura. Kemudian juara menyumpit nasional 2017 di Banjarmasin dapat 3 medali emas. Kemudian juara menyumpit tahun 2019 juara nasional di Kalimantan Timur dapat 1 medali emas. Kemudian kemarin gagal waktu di Palembang Pak, kami dapat peringkat ketiga saja. Ya Alhamdulillah. Jabatan saat ini saya Ketua Portina Kabupaten Kutai Timur, Persatuan Olahraga Tradisional. Jadi layak saya dapat penghargaan ini karena saya prestasi ini yang diakui oleh pemerintah daerah. Mungkin kalau di dalam olahraga itu undang-undangnya sama Pak. Olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan itu undang-undangnya sama. Hanya saja nasib berbeda. Seandainya perhatian pemerintah itu sama, olahraga prestasi dengan olahraga rekreasi itu termasuk olahraga tradisional di dalamnya. Orang yang pertama kaya itu di olahraga ini saya. Mungkin itu sekedar perkenalan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sesi yang kedua yaitu penyampaian visi dan misi. Dalam pemilihan kepala desa Sepaso ini kami mengangkat visi menciptakan tata kelola pemerintahan
menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang amanah, jujur, dan transparan dalam rangka mewujudkan desa yang berbudaya, berakhlak mulia, makmur, merata, dan sejahtera. Visi ini bagaimana bisa terwujud desa yang berbudaya, berakhlak mulia, makmur, merata, dan sejahtera kalau tidak dibarengi dengan sifat amanah, jujur, dan transparan. Dalam mengemban visi ini kami akan mengangkat isu perubahan dengan misi: 1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengoptimalkan pemberdayaan dan peningkatan pendidikan dan SDM serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Menjalin kerjasama semua pihak, baik lembaga pemerintah, swasta, dalam menggerakkan pembangunan desa. 4. Mengelola aset desa serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kepentingan masyarakat desa. 5. Mengembangkan seni budaya, olahraga bagi masyarakat. 6. Menguatkan peran dan fungsi keluarga dan agama dalam menata akhlak mulia. 7. Menguatkan peran-peran lembaga, baik lembaga yang ada di pemerintah maupun lembaga-lembaga kepemudaan dan lain-lain. 8. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan keamanan. Dalam mewujudkan visi dan misi ini kami membuat skenario program kerja yang dituangkan di dalam 4 program dasar jika kami dipercaya untuk memimpin desa ini. Pertama, pengembangan potensi desa. 1. Mengembangkan sumber daya manusia. 2. Mengelola sumber daya alam desa. 3. Mengembangkan keunggulan potensi desa. 2. Pengembangan pemerintahan desa. 1. Mengembangkan badan usaha milik desa. 2. Pelayanan publik berbasis bebas biaya. 3. Transparan dalam pengelolaan keuangan. 4. Menguatkan sistem kinerja lembaga. 5. Menempatkan aparat dan karyawan sesuai kompetensi. 3. Bidang sosial kemasyarakatan. 1. Pembinaan kepemudaan. 2. Pembinaan keagamaan. 3. Penguatan lembaga-lembaga termasuk lembaga adat di dalamnya. 4. Pengembangan seni budaya, olahraga umum maupun olahraga tradisional. 5. Pengembangan bidang kesehatan. 6. Penempatan setiap RT sistem penyelamatan awal terhadap kebakaran. 7. Pelatihan tentang fardu kifayah. 8. Penyelenggaraan kegiatan Jumat bersih di lingkungan RT dan dusun. 4. Bidang pembangunan infrastruktur. 1. Peningkatan jalan, jembatan, gang, dan stradana serta drainase. 2. Pembangunan dan peningkatan sarana olahraga dan ruang hijau sekitar desa. 3. Pembangunan serta penataan pemanfaatan lokasi pemakaman. 4. Pembangunan tribun sepak bola Desa Sepaso sebagai ikon desa. 5. Perluasan tata ruang pengembangan Desa Sepaso di wilayah utara sebagai jawaban menghindari banjir yang datang setiap tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan dalam urusan kita masing-masing. Sebelum kami tutup penyampaian ini, perlu kami sampaikan, pada saatnya nanti Bapak dan Ibu jangan ragu, jangan bimbang. Tanggal 5 Desember datanglah ke TPS masing-masing. Mari dukung coblos nomor urut 2. Nomor urut 2 ya, jangan lupa. Yang amanah, jujur, dan transparan bisa membawa perubahan besar terhadap Desa Sepaso. Anak belanak di bawah batang, bermain ceria sambil berenang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Coblos nomor 2 yang pasti menang. Kalau ada kaca di pintu, kaca jendela jangan pecahkan. Kalau nomor 2 sudah dituju, nomor yang lain juga hiraukan. Maaf ya, nomor 3.
Anak Belanda main kereta sambil bernyanyi. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf kata. Semoga Allah selalu meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi penyampaian visi dan misi dari Bapak Saiful Bahri SY SPD. Terima kasih Bapak. Iya, selanjutnya yang ketiga Ibu Suryati SE, kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Ya, Ibu siap? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kata yang pantas kita ucapkan ketika kita seorang hamba mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan salah satu tahapan pemilihan kepala desa Desa Spaso periode 2023 hingga 2029. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern ini, yang insya Allah semua mudah-mudahan yang hadir di tempat yang berbahagia ini mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Desa Spaso beserta perangkat Desa Spaso yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dan memfasilitasi semua kegiatan rangkaian tahapan pemilihan Kepala Desa Desa Spaso. Yang saya hormati panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan Bengalon, dalam hal ini diwakili anggota Saudari Bahrul. Yang saya hormati Babinsa Desa Spaso, mohon maaf Pak saya tidak sebut namanya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili dalam hal ini Saudara Muhammad Ali. Yang saya hormati Ketua BPD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rahman. Dan yang terkhusus yang saya banggakan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Spaso periode 2023 sampai 2029. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya tidak berpanjang lebar, tentunya berkaitan dengan penyampaian visi dan misi pada hari ini ada dua sesi yang akan saya sampaikan. Pertama perkenalan, tapi perkenalannya tidak usah terlalu panjang karena mengingat ada waktu yang ditentukan oleh panitia. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui dan para hadirin di rumah yang menonton ini. Yang pertama perkenalan mungkin yang akan saya sampaikan terkait dengan nama dan nomor urut saya. Nama saya Suryati SE, nomor urut 3, insya Allah dicoblos pada tanggal 5 Desember
pesan saya jangan ada yang golput, dan saya yakin semua yang hadir tentu mempunyai pilihan dan pandangan yang berbeda terkait 4 calon dan kandidat atau kontestan yang hadir di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita semua. Dan saya menghimbau kepada seluruh pemilih pemula dan pemilih yang sudah sekian lama mungkin bergelut di situ, saya himbau untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan kita sehingga terlaksana pemilihan kepala desa dan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang adil dan mampu mensejahterakan masyarakat secara luas untuk Desa Sepaso, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi nama saya Suryatin, nomor urut 3, riwayat pendidikan terakhir sarjana ekonomi dan sarjananya diakhiri di Kota Makassar tahun 2010. Adapun riwayat pekerjaan, pernah menjabat kepala desa di periode tahun 2010 sampai 2016, tapi tidak tuntas masa baktinya, hanya 2 tahun 8 bulan, tapi alhamdulillah kita bisa membangun Desa Sepaso ini lebih maju dan berkembang sama dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Riwayat organisasi tentunya banyak. Sejak 2004 sampai saat ini saya banyak bergelut di bidang organisasi, baik organisasi kewanitaan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi di bidang politik. Alhamdulillah, kalau saya uraikan nanti terlalu panjang dan memakan waktu yang cukup banyak, karena visi misi saya juga ada penjabaran dari visi saya ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi berikutnya yaitu penyampaian visi dan misi. Visi saya tidak sangat singkat, padat dan jelas, menata kembali Desa Sepaso sesuai slogan saya di mana-mana, menata kembali Desa Sepaso. Sesuai dengan visi saya ke depannya, saya implementasikan atau menjabarkan dalam bentuk misi. Ada 5 misi saya yang saya akan sampaikan. Misi saya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, religius, dan memiliki keunggulan yang berdaya saing. 5 di antara dari misi saya itu yaitu 1, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang berkarakter. Yang berkarakter ini yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, toleransi, sikap mandiri, kreatif, dan jujur. Selanjutnya, peningkatan dan pemerataan kualitas jenjang pendidikan. Terkait visi saya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Terkait visi saya ke depannya, sesuai dengan jargon saya yang ada di Baleho dan di mana-mana yang terpampang, yaitu menata kembali Desa Sepaso. Sesuai dengan visi saya mengimplementasikan kepada 5 misi yang akan menjadi program kerja saya, insya Allah ketika kami terpilih nanti. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, religius, dan memiliki keunggulan yang berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan perekonomian rakyat berbasis sumber daya lokal. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Keempat, mewujudkan pelayanan publik prima dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 5, melestarikan adat dan budaya. Implementasi daripada misi saya akan saya jabarkan menjadi beberapa sub di setiap satu misi saya, yaitu 1, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, religius, dan memiliki keunggulan yang berdaya saing. 1, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang berkarakter, di mana berkarakter ini masyarakatnya mempunyai ciri religius, toleransi, mandiri, kreatif,
dan punya kepribadian yang jujur. Kedua, peningkatan dan pemerataan kualitas jenjang pendidikan. Yang ketiga, beasiswa pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Keempat, santunan untuk lanjut usia anak yatim dan fakir. Selanjutnya, pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini meliputi pengembangan kegiatan-kegiatan majelis taklim, pengembangan kegiatan-kegiatan pengajian dan kerohanian bagi non-muslim, serta pengentasan buta aksara Al-Quran, dan peningkatan sekolah minggu bagi agama non-muslim. Yang kedua, meningkatkan perekonomian rakyat berbasis sumber daya lokal, di mana penjabaran daripada misi yang kedua ini yaitu membangun kapasitas sumber daya desa dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa. Kita akan kembangkan badan usaha milik desa yang ada di Desa Sepaso, agar supaya kita menjadi desa yang mandiri dan berkarakter. Yang kedua, pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM ini termasuk di dalamnya yaitu produksi, kita akan awasi dan dampingi, kemasan, pemasaran, inovasi dan modal. Terkait sub yang kedua ini kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga dan pihak pemerintah Kabupaten Kutai Timur di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemasaran dan inovasinya dan permodalannya. Selanjutnya, penumbuhan wirausaha yang ada di setiap RT dan dusun. Keempat, pengembangan pariwisata, kuliner, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif. Yang ketiga, misi yang ketiga meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat melalui satu, kelestarian dan peningkatan kualitas udara lingkungan, di mana kami akan, ketika kami mendapatkan amanah itu, kami akan membangun ruang terbuka hijau atau RTH sebagaimana yang dilakukan oleh kota-kota berkembang lainnya yang ada di negara kita, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan pusat, dan pembangunan sarana olahraga sehingga tersalurkan bakat anak-anak kita dan meminimalisir kegiatan-kegiatan di luar jangkauan kita sebagai orang tua. Selanjutnya, penerangan lampu jalan. Lampu jalan ini akan kita kembangkan di setiap RT dan dusun. Selanjutnya, pembukaan jalan, gang, lorong, dan penghubung antar lingkungan RT dan dusun, di mana sesuai dengan hasil sosialisasi dan banyaknya masukan terkait ini. Selanjutnya, perbaikan dan peningkatan jalan, drainase, gorong-gorong untuk meminimalisir tergenangnya air atau banjir pada saat musim penghujan. Setidaknya tidak ada air tergenang ketika musim hujan, dan meminimalisir keadaan tersebut sehingga tidak terjadi genangan yang cukup lama. Tapi kalau banjirnya, siapapun ahlinya tidak akan bisa teratasi. Cuma kita bisa meminimalisir keadaan tersebut. Selanjutnya, misi yang keempat, mewujudkan pelayanan publik prima dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Satu, peningkatan sistem aplikasi layanan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas, transparansi, responsibility dan kepedulian aparatur pemerintah, layanan yang terintegrasi di dalam satu naungan, satu atap. Nanti kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, meningkatkan standar, metode, dan durasi pelayanan terhadap masyarakat. Durasi ini waktu, jadi bukan hanya jam kantor saja, tetapi di luar dari jam-jam
kantor atau di luar dari jam-jam kesibukan sesuai dengan peraturan Senin sampai Sabtu jam sekian sampai jam sekian, tapi kita akan membuka durasi baru agar pelayanan publik ke masyarakat tetap terlaksana dan terselesaikan. Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia, perangkat desa dan aparatur desa. Selanjutnya misi yang terakhir, melestarikan adat dan budaya, di mana pengembangan adat dan budaya lokal termasuk di dalamnya olahraga tradisional akan kita kembangkan, kesenian baik itu tari, musik dan lagu akan kita kembangkan. Kalau kita perlu kita datangkan produser biar budaya kita bisa terpublikasikan dan menjadi ikon untuk desa kita dan Kecamatan Bengalun pada umumnya. Selanjutnya memberikan ruang terhadap budaya pendatang atau non lokal di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Mungkin itu yang visi dan misi dari kami, dan pastikan 5 Desember Bapak Ibu salurkan hak pilihnya, apapun warnanya, apapun pandangannya. Perbedaan itu jangan dijadikan satu perpecahan di antara kita, dan warna itulah yang menjadikan kita semakin erat dan semakin rukun. Bagaimana silaturahmi itu tetap tercipta dengan baik di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin itu sebelum saya akhiri, saya ada pantun sedikit, membalas pantunnya Pak Kades. Ke hulu naik ke tinting, janganlah lupa membawa dayung. Cari pemimpin pandai melobi, jangan jadi sesal kemudian. Pantun yang kedua, jalan-jalan ke kota Bengalon, jangan lupa mampir ke Sepaso. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa pilih Suryati. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Itulah penyampaian visi dan misi dari Ibu Suryati SE. Kepada Ibu terima kasih. Kayaknya ini kita berbalasan-balasan pantun. Yes. Pantunnya Pak Kades siapkan lagi untuk penutupan. Ya, selanjutnya yang keempat, Bapak Ruslan dipersilahkan dengan hormat untuk menyampaikan visi dan misinya. Bagaimana Pak? Siap? Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam. 3 kandidat tadi sudah menyampaikan visi misi. Saya mau rangkum aja ini semua. Jadi saya ikutin semua itu, nanti jadikan satu. Insya Allah saya akan laksanakan itu semua ketika saya terpilih nanti. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang saya hormati Babin Kantipmas Polsek Bengalon, yang saya hormati Koramil, Bapak Ketua BPD, Bapak Ibu petugas KPPS, Pilkades serentak 2022, 3 kandidat yang sudah menyampaikan visi dan misi tadi. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehatnya,
sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangkaian proses Pilkades yang sama-sama nanti dilaksanakan pada tanggal 5 Desember tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, saya Ruslan, riwayat pendidikan saya, sekolah dasar saya itu di Sangatta. Jadi saya lulus tahun 81. Kemudian SMP juga di Sangatta. Waktu itu SMPW baru 2, satu Singagewe dan satu SMP Pertamina. Kebetulan saya di SMP Pertamina waktu itu. Tahun 85 saya lulus. Kemudian saya menjelajah ke Balikpapan, melanjutkan pendidikan STM. Jadi saya di STM Pangeran Antasari. Kalau ada orang Balikpapan ini tahu STM saya itu seperti apa. STM Pangeran Antasari. Orangnya brutal semua. Bapak Ibu sekalian, 18 tahun merupakan pengalaman bagi saya, dan saya mencari ilmu di Desa Spaso ini, menjabat selaku sekretaris desa. Tentu 18 tahun inilah yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri di dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2022 ini. Atas pengalaman-pengalaman itu, saya yakin dan percaya saya akan mampu mengakomodir kegiatan di pemerintah Desa Spaso ini. Apa yang saya lakukan ketika nanti saya terpilih? Tentu ada yang saya lakukan. Sebagaimana ada yang namanya visi dan misi. Visi saya adalah membangun tata kelola pemerintahan Desa Spaso yang bersih, sehat, amanah, demi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Spaso yang bermartabat. Kemudian apa yang saya lakukan untuk mengembangkan visi saya tadi? Ada yang disebut misi. Misi saya yaitu pertama, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa. Kenapa sistem kinerja yang diperbaiki? Agar pelayanan masyarakat itu lebih maksimal, lebih terarah dan disiplin. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lain. Ini harus kita tekankan. Pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Ketiga, menyelenggarakan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keempat, memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat Desa Spaso. Contohnya, pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya peningkatan sumber daya manusia perangkat atau aparatur pemerintah desa agar dapat melaksanakan kegiatannya seperti yang kita harapkan semua. Kemudian pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kita banyak UMKM, kita banyak usaha-usaha rumahan. Ini juga perlu pembinaan dari pemerintah desa, termasuk di dalamnya sosial budaya. Seperti yang disampaikan 3 kandidat lain, tidak ada alasan untuk tidak merawat, melestarikan budaya lokal walaupun di tengah-tengah ancaman budaya asing. Karena ya, budaya lokal itu harus kita lestarikan sebagai bentuk kepedulian kita dan kecintaan kita kepada daerah, tanpa menyekampikan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita
yang datang dari luar Bengalon. Tentu ada budaya-budaya daerahnya, bisa juga kita kembangkan bersama-sama, berkolaborasi, karena kita satu tanah air, satu bangsa, satu negara. Kemudian yang kelima, menciptakan kondisi masyarakat Desa Sepaso yang aman, tertib, guyup dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa ini penting? Apapun yang kita laksanakan, kalau kita tidak rukun, tidak aman, tidak damai, tidak bisa kita melakukan sesuatu. Mau usaha, tempat kita ribut terus. Mau berdagang, tempat kita rusuh terus. Tidak aman. Untuk itulah maka komunikasi kita dengan Babin, Kantipmas dan Babinda harus senantiasa kita laksanakan, kita lakukan. Termasuk di Sepaso ini rawan penyalahgunaan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bapak Ibu pasti tahu kondisi kita di Sepaso ini. Itulah salah satu poin penting bagi kita, bagaimana kita bersama-sama membangun Sepaso ini. Kemudian optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, pelayanan pada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, mengedepankan partisipasi dan gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah ciri khas bangsa Indonesia yang jangan pernah kita lupakan. Kemudian melibatkan masyarakat dalam segala sektor pembangunan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan RT dan dusun. Masyarakat sekitar juga harus terlibat di dalam pelaksanaannya. Mendukung seluruh program pemerintah, diantaranya sektor pendidikan, sektor kesehatan, pertanian, dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar daripada kebutuhan masyarakat di Desa Sepaso pada khususnya. Bekerja sama dan senantiasa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai stakeholder yang ada di desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat. Harus kita lakukan kolaborasi demi tujuan kita yang sama, membangun Desa Sepaso untuk kita semua. Boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kemudian untuk mencapai itu semua, apa strategi kita yang harus kita lakukan? Tentu ada strategi. Yang pertama adalah memaksimalkan peran perangkat desa di semua wilayah termasuk dusun. Wilayah dusun itu juga harus diperbaiki kinerjanya. Karena dusun bagian dari perangkat desa, maka dia bertanggung jawab untuk mengakomodir apa saja yang diperlukan di wilayahnya. Berikut, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang optimal, maka dilakukan dengan maksimalkan kerjasama antar lembaga, perangkat desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa termasuk BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan pihak-pihak lain. Yang berikutnya, ini yang tidak kalah pentingnya, pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. Program pemerintah desa agar dapat berjalan secara cepat, tepat, dan akurat dengan peningkatan kerjasama aparatur pemerintah desa dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintah desa dalam hal pelayanan publik. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan ragu dan bimbang. Pilih saya Ruslan nomor urut 4 pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Mari membangun bersama, kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Itulah penyampaian visi misi dari Bapak Ruslan. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Panitia? Masih ada yang udah? Oke, saya alihkan kembali. Oke, demikian acara kita pada hari ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan lupa aja pulang. Ada yang masih mau menyumbangkan lagunya boleh. Calon kades nih boleh naik dulu ke atas panggung. Semuanya aja, jadi kita foto dulu bersama.